Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilalun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu, majelis taklim Markas Dakwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang baik ini, tempat di mana para santri Rumah Quran Markas Dakwah untuk menimba ilmu di sini, dan termasuk kita juga untuk menimba ilmu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ya, di majelis yang mulia ini dengan kita betul-betul menghadirkan daripada hati kita, keinginan dan kesungguhan kita untuk bersama-sama kita bermajelis ilmu, menghidupkan apa yang telah dulu dihidupkan oleh orang-orang yang telah beruntung, dari orang-orang yang telah mendahului kita, dari kalangan para sahabat Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in ya. Dengan mereka selalu menghidupkan majelis ilmu, membekali diri dengan ilmu, karena mereka yakin berdasarkan petunjuk Al-Quran maupun As-Sunnah bahwa orang yang berilmu itulah orang yang keselamatannya akan lebih ya daripada orang yang tidak berilmu ya. Bahkan para ulama mengatakan al-alimu hurriyun, orang yang berilmu itu merdeka, orang yang berilmu itu bebas, karena dia akan melakukan apa saja dia sudah mengetahui ilmunya ya. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu itu seperti orang yang terpenjara ya, dia bingung ya untuk melakukan beberapa aktivitas atau kegiatan ya, karena mereka tidak memiliki ilmunya. Dan tentunya bahwa kita yakin betul yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam Riwayat Muslim ya, bahwa di mana Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menempuh jalan menuntut ilmu ya, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Dan kita semua ingin menjadi ahlu surga insyaallah. Salawat dan salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa untuk di jadwal anak ya, kita untuk mengkaji tentang sesi keluarga berkah ya. Dan kita pada pembahasan seni rumah tangga ya. Insya Allah tema yang akan kita kaji di malam hari ini adalah mengendalikan ego ya. Yang kalau tidak salah nanti bisa merujuk di Markas Dakwah Media di YouTube Markas Dakwah. Kita sudah mengkaji 2 poin terkait dengan seni rumah tangga. Kalau tidak salah di materi pertama terkait dengan seni rumah tangga ya, kita sudah mengkaji terkait tentang sabar ya, karena hal yang terpenting dalam rumah tangga dan seni dalam berumah tangga itu ya dibutuhkan kesabaran ya. Dan yang kedua ya, kita telah mengkaji seni rumah tangga adalah memaafkan ya, dan ini juga merupakan hal yang lazim yang harus ada di dalam kita mengarungi keluarga ya. Bahtera rumah tangga adalah untuk memaafkan ya, karena tidak dapat untuk ya dielakkan dalam berumah tangga yang memungkinkan akan terjadinya kesalahan, kekhilafan, kekeliruan ya, baik dilakukan oleh suami ataupun istri ya, seperti itu. Maka disinilah ya dibutuhkan untuk ya adanya saling memaafkan, mudah untuk memberikan maaf ya. Dan insya Allah di majelis yang mulia ini ya, kita akan mengkaji terkait di poin yang ketiga, berarti seni ya rumah tangga adalah mengendalikan ego ya. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti di sini ada 4 kajian besar yang insya Allah akan kita kaji ya. Yang pertama, apa itu ego ya. Meskipun Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ego ini sebetulnya masih umum ya. Jadi sehingganya kita pada diri kita ini semua adanya ego ya. Ego itu kan diantaranya adalah kaitan terkait tentang kemauan, keinginan ya, yang sehingganya ada yang itu untuk sesuatu yang positif tentunya, keinginan yang baik, ada juga yang negatif tentunya, yang sehingganya kalau untuk yang negatif itu lebih kepada egois gitu ya. Tapi saya memahami sehingga kemudian saya membuat judulnya mengendalikan ego, bukan mengendalikan egois, karena saya memahami egois itu sepertinya kepada sifatnya. Tapi sehingga saya tidak menyebutkan mengendalikan egois ya, dan seolah sepertinya kurang pas ya, maka mengendalikan ego. Meskipun yang dimaksud di sini adalah kenapa kok perlu untuk dikendalikan, karena itu negatif. Maksudnya dimaksud di sini adalah ego yang negatif, yang egois itu sendiri sebetulnya, artinya seperti itu. Nah ini insya Allah kita akan mengkaji 4 hal. Yang pertama, apa itu ego ya, atau apa itu egois ya. Ego atau egois adalah sikap mementingkan diri sendiri ya, mau menang sendiri, merasa benar sendiri dan yang lain salah. Nah ini ya, itu ego yang negatif, atau ya itulah egois ya, sikap mementingkan diri sendiri ya. Jadi mementingkan diri sendiri, dia tidak memikirkan kepentingan orang lain ya. Kepentingan saya bisa terlaksana, kepentingan saya bisa dijalankan, bisa terrealisasi, artinya seperti itu. Nah ini yang sehingganya tidak mementingkan kepentingan orang lain. Nah ini kan egois atau ego negatif yang muncul ya. Mau menang sendiri gitu ya. Ya sudah, pokoknya harus begini ya, kalau nggak mau ya sudah, nah gitu ya. Nah ini maunya menang sendiri, merasa benar sendiri ya,
sehingganya susah untuk dinasehati, susah untuk mendapatkan masukan, ya, dan dianggap yang lain itu salah, ya. Nah ini kaum muslimin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi tidak kita pungkiri bahwa perkara seperti ini akan sangat mungkin terjadi di dalam keluarga, di dalam berumah tangga, ya. Kira-kira ya yang sering melakukan ini dominan siapa ini kira-kira? Suami atau istri gitu ya? Ya. Wah, kalau ibu-ibu ya suami gitu ya, suami gitu ya. Pokoknya ya tadi ya mementingkan dirinya sendiri terus, ya. Kemudian maunya menang sendiri, ya, dan maunya juga benar sendiri. Artinya kan begitu ya. Ya. Dan kalau bapak-bapaknya ya yang dominan siapa? Ibu-ibunya gitu ya. Meskipun kayaknya tadi suaranya juga agak lirih ya. Kalau bapaknya yang agak keras itu ibu-ibunya gitu ya. Meskipun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nanti secara syariat gitu ya, artinya secara kajian dari kalangan para ulama ketika kita mengkaji ayat, mengkaji hadis gitu ya. Dan selain itu juga terkait tentang tabiat, ya memang dominan untuk terjadi seperti ini pada laki-laki gitu ya. Ya kenapa? Ya karena secara syariat pun mereka itu menjadi pemimpin gitu ya, yang dituakan, kemudian yang diikuti, yang untuk mengatur, mengarahkan dalam keluarga, ya sangat memungkinkan ya keegoisan itu akan muncul, ya, yang meskipun juga ya tidak kita pungkiri juga akan terjadi dari kalangan para wanita, ya. Bahkan ada istilah mengatakan ya wanita itu adalah makhluk yang tidak pernah salah gitu ya. Ya, jadi ketika ngesen kanan belok kiri pun nggak mau disalahkan gitu ya, nggak mau disalahkan, ya. Ya, jadi ketika ibu ini kayak mana ngesen kanan beloknya kiri, loh lah kenapa emangnya? Rumah saya memang di sebelah kiri, ya harusnya kalau mau belok kiri ngesennya ke kiri kan gitu ya, tapi ya terserah saya gitu ya. Nah, ini jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nah ini sehingga nanti akan kita kaji, ya. Jadi ego atau egois adalah sikap mementingkan diri sendiri, mau menang sendiri, merasa benar sendiri, dan yang lain dianggap salah, ya. Nah, ini pelajaran pertama, ya, atau kajian pertama. Kajian yang kedua, karena kita memang berbeda, ya. Jadi akan kemudian sehingga akan timbul ego, kemudian yang itu akan memungkinkan terjadi perbedaan, perselisihan yang bisa jadi sampai kepada percekcokan, ya karena memang kita berbeda, ya, dari jenis kelaminnya sendiri sudah berbeda gitu kan, kemudian dari fitrahnya juga sudah berbeda antara laki dan perempuan, ya, kemudian juga dari lingkungan yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari suku yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, ya, ya maka akan memungkinkan untuk ya adanya perbedaan-perbedaan yang akan terjadi, ya. Nah ini akan semakin sulit jika tidak memiliki pedoman, panduan. Kita ini harus mengikuti yang mana, kita harus mengikuti siapa, kita harus mengikuti apa, ya kan, seperti itu. Nah ini poin yang kedua, ya, karena kita memang berbeda, ya, karena kita memang berbeda, ya. Bahkan nanti para ulama menyebutkan kan begitu, ya, sehingganya dipentingkan sekali gitu ya untuk bagi para wanita itu mendapatkan pendidikan keislaman yang lebih dari laki-laki, itu ya. Ya, banyak hal lah ya dari dalil-dalil yang ada, seperti ketika Rasul mengatakan bahwa wanita itu adalah sebagai imadul bilad, ya kan begitu ya, ya, sebagai tiangnya negara, negeri. Kalau tiang ini roboh maka negeri itu akan roboh, kan begitu ya. Juga Imam Asyauki mengatakan bahwa al-um madrasatun ula,
Jadi sekolah pertama untuk anak-anak kita itu ya ibunya, ya kan begitu ya. Nah, maka tentunya bahwa untuk agar melahirkan murid yang baik, maka pentingnya adanya guru yang baik. Ya, berarti kan adalah istri yang baik, wanita yang baik. Ya. Kemudian juga sehingganya apa yang disampaikan di kalangan para ulama, kenapa wanita itu untuk lebih banyak mendapatkan ilmu dari kalangan para laki-laki? Karena kelemahan daripada din mereka, ada waktunya mereka untuk libur ibadah, gitu ya. Para ulama mengatakan seperti itu. Kemudian juga apa? Kekurangannya daripada akal mereka, yang sehingganya apa? Mereka itu lebih dominan untuk ya bermain perasaan daripada akal, gitu. Ya, perumpamaan yang banyak sering kita dapati kan, kalau laki-laki dimasukkan ke sarang banteng, ketika ada banteng yang mendekati, dia segera berpikir bagaimana agar selamat, ya kan? Dia mungkin nengok kanan kiri untuk nyari mana yang ada lubang, dia bisa mungkin keluar dari tempat tersebut. Kemudian mungkin tembok mana yang pendek yang bisa dia lompati, atau nyari yang mana di situ ada tangga, ya dia bisa lari kemudian nanti naik di tangga tersebut, gitu ya. Tapi jika perempuan yang dimasukkan ke dalam kandang banteng, maka apa? Dia mungkin hanya menangis, kan nanti seperti itu. Ya, dia dengan rasa takutnya dia justru tidak lari, malah deprok, nangis, ya kan begitu ya. Nah, ini diantaranya karena memang kita melihat kondisinya yang seperti itu. Maka diantaranya apa? Ya tadi, ya dari sisi agamanya beda dengan laki-laki. Laki-laki yang nggak ada pernah libur, gitu ya. Makanya ditandai laki-laki itu artinya adanya kelemahan di dalam agamanya ketika diantaranya mungkin ketika dia sakit, ya. Maka diantaranya dulu dari kalangan para ulama itu kan begitu ya. Jadi kalau mendapati ada saudaranya ini yang tidak ke masjid, berarti bisa dipastikan ya kalau tidak safar sedang sakit, gitu kan. Bahkan sebagian para ulama yang sangat ekstrim dengan mengatakan apa? Jika Anda tidak mendapati saya di masjid, maka carilah di penguburan dan cari di nisan itu mungkin ada nama saya. Artinya begitu ya, saking begitunya gitu ya. Ya, jadi kita nanti boleh ya untuk mungkin ngobrol-ngobrol tapi dengan orang yang sudah kenal ya. Selama ini nggak ketahuan, saya kira sudah di kuburan gitu ya. Sampai ini doain yang guru. Kalau kan para ulama dulu gitu ya. Kalau sudah tidak terlihat di masjid, itu ya mungkin coba dicari di kuburan. Karena bisa jadi sudah di situ gitu kan. Ya, jadi kalau kita mau melihat kondisi hari ini mungkin banyak ya, masya Allah. Ya, jadi dari sisi agamanya saja kan kita sudah beda laki dengan perempuan. Dari sisi akal tadi sudah berbeda. Ya, dari sisi hati tadi ya, lebih kepada perasaan, kita lebih kepada akal dan seterusnya. Nah, ini sehingga memang kita berbeda, laki dan perempuan itu adalah berbeda, maka ya disinilah yang akan sangat sekali memungkinkan terjadinya perbedaan. Nah, maka bagaimana kita nanti bisa untuk mengontrol daripada ego. Maka nanti insya Allah di poin yang terakhir kita akan mengkaji kiat bagaimana cara untuk mengendalikan ego, hanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, beda antara ego dan prinsip syariat. Nah, ini perlu dibedakan ya, antara ego atau egois dan prinsip syariat. Itu. Karena bisa jadi ketika nanti suami dengan ilmunya, pengetahuan, kajian yang sudah pernah dia dapatkan, yang kemudian dia mengaplikasikan, bisa jadi ketika istri yang belum memahami, maka akan mengatakan, oh kamu itu egonya tinggi, kamu itu egois, nggak mau geser, nggak mau berubah, nggak mau ya untuk kemudian menerima masukan atau ide-ide lain, yang karena bisa jadi apa, suaminya itu sebetulnya menggunakan prinsip syariat, artinya kan seperti itu ya. Maka nanti kita perlu untuk membedakan. Kemudian juga bisa jadi sebaliknya, ketika ada seorang istri yang kokoh, ya kan gitu kan,
seorang istri yang sangat kekeh. Ya bisa jadi setelah dia ngajinya, dia ngerti bahwa mahramnya itu siapa saja dan yang bukan mahramnya itu siapa saja. Yang sehingga apa? Ketika dulu dia belum ngaji, itu keluarga memang mungkin ya, bahkan mungkin adik kita atau kakak kita kan ipar dengan istri. Yang ketika belum paham mungkin nggak masalah ketika dia nggak pakai jilbab di rumah, gitu kan, ketika bersama dengan ipar. Tapi setelah ngerti ipar itu adalah maut, kata Rasulullah. Iya kumbaduhun, ya alal hamwa, ya innal hamwa al maut. Kan Rasul mengatakan hindarilah oleh kalian masuk yang di situ hanya berdua kamu dan ipar. Karena apa? Ingat, ipar itu adalah al maut. Ipar itu dapat membunuhmu. Ipar itu dapat menjerumuskan kamu dalam maksiat, dalam dosa. Artinya seperti itu. Nah, ketika istri sudah ngerti, ya kan mungkin dia akan nutup, gitu kan. Yang ketika itu suaminya mungkin merasa risih. Ngapain sih dek? Ini nih adik saya, ini kakak saya. Kenapa kamu harus tertutup seperti itu? Enggak mas, syariat kita bahwa adikmu, kakakmu itu bukan mahram untuk saya. Artinya kan seperti itu. Maka saya untuk menutup aurat. Ya, nah mungkin nanti bisa jadi suaminya berkomentar, kamu ini egonya tinggi, kamu ini egois. Ah kan begitu ya. Padahal dia berada di atas prinsip syariat, gitu ya. Yang karenanya beda antara ego dan prinsip syariat. Ego landasannya duniawi dan hawa nafsu, sedangkan prinsip syariat itu adalah dalil, gitu ya. Ya, jadi egois itu ya sehingganya dominasinya itu adalah berangkatnya karena perkara duniawi, gitu ya. Dengan ya dicirikan itu biasanya ya seringnya marah-marah, membentak, ya kemudian berkata kasar, berkata apa dengan nada yang tinggi dan sebagainya. Karena apa? Itu sedang mengikuti hawa nafsunya, sedang untuk mendapatkan perkara duniawinya. Sedangkan prinsip syariat itu berdasarkan dalil, dan ini yang memang harus kita pegang. Kecuali nanti pada persoalan yang mungkin furu, bolehlah kita ada tentang masalah fikih ya, contoh ya, ada pilihan A, B, C, ya monggolah kita ketika mungkin kita awalnya berprinsip A tapi kemudian dapat masukan untuk ada B atau ada C, ya itu tidak ada masalah. Artinya kita untuk kebersamaan, untuk kelonggaran bersama. Tapi jika pada perkara yang memang prinsip, ya kita harus kekeh. Artinya seperti itu, ya. Jadi contoh kepada suaminya, ya istri tegas kepada suaminya yang ketika mungkin suami ya ada hubungan dengan wanita lain di luar, gitu ya. Ya jadi ketika kamu kok seperti itu amat, yo iya, ini syariat, gitu kan? Ini prinsip, tidak boleh. Boleh mas, tapi kamu halalkan dia. Yang benar aja gitu ya. Ya malah sinyal kan gitu ya. Ya lampu hijau gitu ya. Tapi kalau enggak, tidak boleh mas. Ini prinsip, gitu ya. Ini prinsip syariat. Kamu nih egonya tinggi banget. Ini bukan ego, gitu kan? Ini prinsip syariat. Ya, kamu nih keras banget. Bukan, ya ini prinsip syariat, ya karena apa? Landasannya itu adalah dalil, ya sedangkan egois, sedangkan ego itu landasannya adalah perkara duniawi yang ingin kita dapatkan, ya landasannya itu adalah mengikuti hawa nafsu, itu ya. Nah maka ini yang perlu untuk diarahkan kepada yang baik, ego itu, gitu kan. Tapi kalau nanti sudah menjadi egois, nah itu sudah pasti itu adalah satu yang positif. Ego masih umum, bisa positif bisa negatif, yang karenanya ya di semua kita adanya itu kemauan, keinginan, kan artinya seperti itu ego ya. Tapi di mana apa? Kita arahkan ego kita itu pada perkara yang positif. Tentunya kan artinya seperti itu ya. Nah sehingga ketika nanti kita terpancing untuk mengeluarkan egoisme kita, egois, maka bagaimana kita bisa untuk menundukkan, ya, untuk mengendalikan, ya, agar bisa diarahkan kepada yang benar atau ya untuk jangan sampai terrealisasi. Nah ini poin yang ketiga. Adapun yang keempat, yang terakhir, cara mengendalikan ego, ya, cara
mengendalikan ego. Yang tentunya tadi ya, cara mengendalikan ego yang negatif, cara mengendalikan egois ya. Ada 5 hal ya yang bisa untuk kita upayakan dalam rangka kita untuk ya mengendalikan daripada ego. Yang pertama, hindari bangga diri dan hindari selalu memuji diri sendiri. Ini poin pertama. Hindari bangga diri dan hindari selalu memuji diri sendiri. Karena yang memberikan potensi kita untuk egoisme, untuk egois, untuk ego yang negatif kita muncul. Karena apa? Yang disebabkan karena bangga diri. Ya, kemampuan kita di keluarga itu banyak, gitu ya. Kemudian kebisaan kita banyak, jasa kita banyak, ya, apa yang sudah kita berikan kepada keluarga banyak. Nah, ini sehingga kemudian kita bangga dengan itu, ya, sehingga ini akan menimbulkan menjadi egois, ya. Dan hindari selalu memuji diri sendiri, ya. Jadi menjadi penyebab juga munculnya ego yang negatif itu karena apa? Selalu memuji diri sendiri, gitu ya. Ya, karena saya bisa seperti ini, karena saya mampu seperti ini, kalaulah bukan karena saya, dan lain sebagainya, ya, seperti itu ya. Kita mendapati bismillahirrahmanirrahim syariat ya untuk bagaimana membimbing kita ya untuk agar jangan menjadi hamba yang bangga diri, yang selalu memuji diri sendiri ya. Kita mendapati hadis dalam Imam Al-Baihaqi ya, ketika Rasul mengatakan salah satun minal muhlikat ya, ada 3 hal yang dapat membinasakan kita. Rasul menyebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Yang pertama apa? Ya, fa syuhun muta'un ya. Yang dapat menjadikan kebinasaan pada diri kita itu adalah yang pertama, kikir yang diikuti. Ya, kikir yang diikuti, ya, pelit yang diikuti. Yang kedua, hawa muttabaun, hawa nafsu yang selalu diikuti. Ya, jadi kalau selalu mengikuti hawa nafsu, keinginan kita, ya, kita tidak mau melawannya, karena memang untuk hawa nafsu itu butuh dilawan, ya. Jadi untuk kita melakukan kebaikan, ketaatan itu memang butuh dipaksakan, gitu ya. Karena kalau kita untuk mengikuti hawa nafsu terus, ya memang sangat sedikit kemungkinan kebaikan yang bisa kita lakukan, ya. Di waktu-waktu seperti ini mungkin enaknya kita dengan keluarga, tapi apa? Ya kita demi mendapatkan pahala, kita untuk mendapatkan nasihat kebaikan, kita untuk bertemu dengan ikhwah yang lain, ya. Maka apa? Ya ikut ngaji, ya kan gitu ya. Kita bermajelis ilmu, ya. Dan di amalia-amalia yang lain yang kadang memang perlu untuk kita paksakan, yang nanti itu akan menjadi satu kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan akan menjadi satu kenikmatan, artinya begitu. Nah, ini yang kedua yang banyak membinasakan manusia itu apa? Fahawa ya muttabaun, ya, hawa nafsu yang selalu diikuti. Kemudian yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi. Nah, ini yang terkait dengan poin kita. Itu apa? Karena takjub dengan diri sendiri, merasa hebat dirinya sendiri, merasa unggul pada dirinya sendiri. Nah, bahkan nanti di hadis itu ditambah dengan redaksi apa? Rasul mengatakan apa? Wahunna wahiyah asyadduhunna. Dan poin yang ketiga ini yang paling bahaya. Masya Allah. Dari 2 yang lain tadi ya, dari 2 yang lain tadi, ini yang paling bahaya. Padahal kalau kita melihat poin 1, poin 2 pun sudah bahaya itu kan? Ya, itu juga merupakan satu yang bahaya. Ya, suhun muta'un, ya, dimana kikir yang diikuti itu bahaya. Kemudian apalagi apa? Fahawa ya muttabahun, hawa nafsu yang diikuti itu bahaya. Ternyata masih ada yang lebih bahaya, ijabul mar'i binafsihi, ya, seorang ketika takjub dengan dirinya sendiri. Wahya asyadduhunna, bahkan Rasul mengatakan ini yang paling bahaya, gitu ya. Kita mendapati juga dalil terkait tentang poin ini, ya. Bagaimana kita untuk tidak
boleh bangga diri, tidak boleh untuk memuji diri sendiri gitu ya. Allah mengatakan dalam surat An-Najm ayat 32 ya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo ya, wala tuzakku anfusakum, jangan sekali-kali kamu mentazkiyah dirimu sendiri, mengakui atau menganggap suci dirimu sendiri, menganggap paling soleh dirimu sendiri, menganggap bertakwa dirimu sendiri, menganggap paling baik dirimu sendiri. Itu Al-Quran mengatakan nggak boleh untuk begitu. Fala tuzakku anfusakum. Ketika orang lain yang akan mengatakan kepada kita, mau nggak, silakan. Jika mereka memang melihat kebaikan itu pada diri kita, gitu kan? Mungkin dengan keilmuan kita, orang manggil kita dengan syekh, gitu kan? Wah, masya Allah, panggilannya pun syekh. Nanti ketika mungkin mau ada kajian namanya pun di depannya syekh, ustadz, nah gitu ya, monggo, gitu kan? Makanya para ulama itu nggak ada yang mereka kemudian menamakan diri mereka sendiri, seperti Imam Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam, itu orang lain yang memberi gelar itu. Amirul Mukminin fil Hadis, ya, Imam Bukhari, itu umat, orang lain, gitu loh. Ya, jadi jangan diri kita sendiri, gitu ya. Yang penting cap orang kepada kita itu dengan cap yang baik. Jangan sampai cap yang buruk, gitu ya. Jangan sampai memberikan dengan cap-cap yang buruk. Ya. Huwa a'lamu bimanittaqo, karena Allah yang paling ngerti siapa di antara hambanya yang paling bertakwa. Ya, jadi jangan bangga diri kita dengan banyaknya amal soleh, banyaknya kebaikan, yang perhatian yang mungkin kita berikan, dan itu sehingga jangan menjadi kebanggaan. Ya. Itu. Kemudian dari ketiga, ya, kita mendapati hati-hati, karena ketika bangga diri, ya senang untuk memuji diri sendiri, ternyata apa? Ini diantaranya yang telah menjebak iblis, kan begitu ya? Dengan dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, gitu ya. Jadi ketika dimana iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, nggak mau. Ya, dengan dia mengatakan, ya Rob, ya bagaimana saya untuk sujud kepada ya Adam, karena aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Dia menganggap bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Artinya begitu. Dia menganggap dirinya sendiri, ya, dia menyombongkan diri sendiri, mengunggulkan dirinya sendiri. Ya, nah, maka hati-hati. Ya, artinya bangga diri, selalu ingin kemudian dipuji. Nah, ini ya diantaranya adalah telah menjerumuskan iblis laknatullah alaih, yang sehingga dilaknat oleh Allah karena berbangga diri, merasa lebih unggul, merasa lebih hebat ya dari yang lain. Dan kadang Bapak Ibu rahimakumullah, persoalan ini di sebagian orang itu sulit untuk ditinggalkan. Ya, artinya apa? Ketika untuk menyebutkan apa itu, ketika memang di situ ada jasa dia, wah itu masya Allah ya. Ya, alhamdulillah Ustadz, itu dulu kami yang bangun, dulu kami yang ini, dulu saya yang ini, saya yang mengupayakan untuk bisa terwujudnya itu, saya dan saya. Banyak, kadang kita mendapati orang yang selalu kepada ngomongnya adalah saya. Wah, masya Allah. Ya, jadi sebagian orang yang insya Allah dengan budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, yang ketawaduan gitu ya, yang mungkin dia tidak banyak untuk mengatakan saya, tidak banyak untuk mengatakan ana gitu ya, tapi ya itu kita kerjakan bersama untuk dalam kondisi untuk merendahnya dia gitu ya. Ya, jadi ini yang pertama, hindari bangga diri dan selalu memuji diri sendiri. Ini kiat pertama ya. Yang kedua, jangan merendahkan orang lain, jangan meremehkan orang lain. Karena apa? Ego itu terjadi
egoisme itu muncul. Kenapa? Kita menganggap orang lain atau mungkin pasangan hidup kita itu rendah, ya, pasangan hidup kita itu remeh, ya. Jadi kita meremehkan dia, kita merendahkan dia, maka sehingga apa? Kita merasa lebih tinggi, sehingga ego kita muncul, sehingga munculnya egoisme kita, ya. Karena apa? Merendahkan orang lain. Maka kiat untuk bisa mengendalikan egois atau ego yang negatif dari diri kita apa? Jangan merendahkan orang lain. Ya, bahkan ternyata apa? Ini termasuk rahasia kesuksesan Imam Abdullah bin Mubarak, yang beliau itu ya akhirnya para ulama itu sulit untuk bisa mencontoh ya Imam Abdullah bin Mubarak, seorang kibar tabi'in, ya, kaya raya, itu ya, ulama besar, seorang mujahid, orang yang dermawan. Coba kan? Ini untuk diraih oleh ustadz saja sulit. Ustadz kaya raya, mujahid, ya, kemudian ulama, seorang ustadz ilmunya tinggi, dermawan, kadang susah. Yang lebih banyaknya apa? Ustadz kere, gitu. Ya, ustadz nggak punya duit, gitu ya. Duitnya dari mana, gitu ya. Makanya ini sedang ramai ya di media sosial itu kan, apa, guru ngaji tahfidz keluar dari apa ngajarnya, akhirnya menjadi kurir, gitu kan. Karena Pak ngajar tahfidz gajinya cuma 2 juta, tapi ketika kurir 4 juta. Nah, bahkan nanti ada yang lebih miris lagi, ada kisah cukup panjang, saya pernah membaca kisah itu dan kemarin juga sempat diviralkan. Masya Allah, seorang ustadz, guru ngaji, seorang hafidz Quran, akhirnya apa? Dia memilih untuk kerja apa namanya menjadi pelatih anjing, ya, karena ketika dia menjadi guru tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Ya, ini diantaranya PR besar ya bagi kita yang perlu untuk kita pikirkan. Ya, karena seorang ustadz itu bagaimana dia bisa fokus untuk menimba ilmu, mengajarkan ilmu, tapi juga di mana Pak? Dicukupi kebutuhannya. Yang karena kalau dulu kan adanya syariat Islam ya, artinya begitu ya. Dengan ketika kondisi hari ini tidak ada, apa solusi-solusinya? Setidaknya ya orang-orang kayanya itu yang bisa untuk membagi kepada para asatidz, kepada para ustadz. Ya. Ini baru poin yang kedua. Insya Allah nanti 3, 4, dan 5 akan kita kaji setelah sholat isya, insya Allah, ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu sholat isya, kita sholat isya terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita untuk melanjutkan kajian kita seni rumah tangga, ya, mengendalikan ego, ya. Dan kita tadi sampai di poin yang kedua terkait tentang cara mengendalikan ego, ya. Kita sampai di poin yang kedua, jangan merendahkan orang lain, terutama ketika bahwa perkara ini terkait rumah tangga, maka jangan meremehkan pasangan kita. Suami jangan meremehkan istri, dan istri untuk tidak meremehkan suami, karena sumber-sumber yang memunculkan ego negatif, ya, sumber-sumber yang ya mendorong terjadinya egoisme itu adalah karena merendahkan orang lain, terutama dalam rumah tangga adalah merendahkan pasangan hidupnya. Dan tadi kita mengambil pelajaran dari kisah Imam Abdullah bin Mubarak, ya, seorang kibarut tabi'in,
yang beliau memiliki keutamaan yang begitu banyak, ya, seorang saudagar kaya, seorang pengusaha, seorang ulama, seorang mujahid, dan orang yang dermawan. Di antaranya rahasia ini akhirnya terkuak, kunci kenapa beliau bisa seperti itu, di antaranya adalah karena beliau tidak meremehkan siapapun orang yang ada di hadapannya. Ya, kisah ini kan pada waktu ketika beliau mendapati untuk mengambil ilmu dari seorang syekh, ya, karena tamu syekh ramai, maka beliau harus menunggu itu. Jadi itu ada penjaganya. Karena saking lamanya, maka beliau akhirnya pulang. Ya, ternyata penunggu itu melaporkan ke syekhnya, "Wahai syekh, ada salah satu tamu kita yang akhirnya pulang karena menunggu Anda begitu lamanya." Ya. Kemudian ditanyakan siapa orang tersebut, dia mengatakan Abdullah bin Mubarak. Wah, itu ulama besar, itu orang penting gitu ya. Maka akhirnya syekhnya kemudian dengan penjaganya ini menyusul Abdullah bin Mubarak, dan ketika bertemu di jalan, maka pesan Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, "Wahai syekh, wahai fulan, ya tidaklah ketika engkau bertemu dengan seseorang kecuali untuk menganggap orang yang ada di depanmu itu lebih baik dari dirimu." Ya. Dan inilah diantara, sehingga disimpulkan dari kalangan para ulama, diantara, karena ada 3 hal kalau tidak salah yang menjadi kunci kesuksesan, keberhasilan dunia akhirat Imam Abdullah bin Mubarak, ya. Di antaranya adalah itu tidak meremehkan orang lain. Terkait dengan hal ini, syariat kita telah berbicara. Di antaranya kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhunna. Ya. Wahai orang beriman, janganlah seorang laki-laki meremehkan laki-laki yang lain, ya. Yang bisa jadi orang yang diremehkan itu lebih baik dari dirinya. Dan juga wala nisa'un min nisa'in, tidak boleh seorang wanita meremehkan, merendahkan wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang direndahkan itu lebih baik daripada wanita yang merendahkan, gitu ya. Nah ini, jadi syariat kita pun mengatur untuk tidak boleh kita merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain. Kita mendapati hadis juga dalam riwayat Muslim ketika Rasul mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ya ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ya, sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan kepada bentuk kalian, kepada fisik kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal, ya. Ya, sehingga kadang kan kita meremehkan itu karena apa? Karena bentuk. Kita meremehkan itu karena apa? Karena fisik, ya, dan yang lain sebagainya. Sehingga syariat mengajarkan kepada kita bahwa seorang itu akan dilihat dari amal dan hatinya. Ya, jika amalnya baik, maka itu menjadi orang utama. Jika hatinya itu bersih, hatinya itu benar, maka dia akan menjadi orang yang pertama, ya, orang yang utama. Kita mendapati bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Rasul. Ya, sehingga turunnya surat Abasa, ya. Karena apa? Rasul menganggap remeh, ya, tamu yang datang, ya. Dari riwayat yang disebutkan itu diantaranya karena tamu itu adalah Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang dalam kondisi buta. Rasul ketika itu sedang melayani orang-orang, ya, elit, gitu kan. Ketika mendapati Abdullah bin Umi Maktum, maka Rasulullah mengabaikan, ya, Rasul berpaling, gitu ya. Maka langsung Allah turunkan ayatnya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, kenapa kamu berpaling? Kenapa kamu bermuka masam pada waktu ketika adanya orang buta yang datang kepadamu? Nah, jadi itu ketika manusiawinya Rasul, ya, itu muncul, ya, karena ini
Berarti kalau kita lihat ya ada sedikit ketidaksempurnaan dalam fisik, maka Rasul meremehkan, ya, maka akhirnya ditegur oleh Allah. Ya, itu satu kesalahan yang karena memang Rasul ketika terjadi kesalahan pada diri beliau langsung ditegur dalam syariat, artinya seperti itu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ya hal ini adalah hal yang sangat penting untuk ya jangan sampai kita untuk meremehkan orang lain. Ya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya. Tadi yang pertama hindari bangga diri, kemudian jangan merendahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, ingat kelebihan pasangan. Ya. Jadi arti kalau secara umum, kalau kita berbicara konteks umum ya ingat kelebihan orang lain. Tapi ketika kita berbicara tentang keluarga, terutama suami istri, berarti apa? Giat untuk agar kita dapat mengendalikan egoisme kita, ya egois kita, ya ego negatif kita adalah ingat kelebihan pasangan. Ya, jadi jika kita sebagai suami, maka ingat kelebihan istri. Nggak mungkin nggak ada, gitu ya. Saat saya itu berusaha untuk nyari, kayaknya nggak ada kelebihan istri, masya Allah. Ya. Ketika istri juga mungkin begitu ya, saya itu nyari kelebihan suami itu apa, kayaknya kok nggak ketemu gitu ya. Ya, lah ketika genteng bocor kan, yang manjat siapa gitu ya, suami, ya kan, itu kelebihan suami gitu kan. Ya, kalau masang gas pinter cepat kan gitu ya. Coba lah kalau masang gas itu pasti siapa? Suami. Karena kalau belum meledak itu suaminya yang keledakan gitu kan. Ya. Ben rapopo ya, bendang cepet nih ya, golek neh gitu ya. Nah itu ya. Nah ingat kelebihan pasangan ya. Rasul dalam kitab Muslim mengatakan la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin laki itu meremehkan, menghina ya mukmin perempuan. Kalaulah memang dia adanya yang tidak disukai dari istrinya itu, akhlak yang mungkin tidak dia sukai, cobalah lihat, pasti ada akhlak yang lain yang dia dapatkan, yang dia sukai. Ya. Nah, jadi kalau ketika mungkin tidurnya ngorok, ya, masih banyak yang lain ya. Meskipun ngorok kan cantik kan gitu kan. Ya meskipun ngorok masaknya enak, ya kan gitu ya. Ya, jadi kalau kita fokusnya ke ngoroknya terus ya memang nggak selesai gitu ya. Karena apa? Cobalah dia kalau ditanya, dia nggak merasa ngorok gitu ya. Ya karena tidur lelap ya. Tidur lelap ya. Nah, gitu. Dan ya. Kenapa? Sebab kita mendapati hadis ya bahwa kebanyakan wanita itu menjadi penghuni neraka. Ya, karena kan ketika para sahabat itu ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah para wanita itu kufur kepada Allah, gitu kan, yang merupakan kufur akbar, gitu ya, kufur besar? Rasul mengatakan la, bal yakfurnal ashir, karena mereka itu justru mengkufuri suaminya. Yang karena bisa jadi gitu, kita nanti mendapati di hadis yang lain konsepnya yang terjadi pada wanita. Kenapa kemudian wanita nanti akan menjadi kebanyakan penghuni neraka? Karena apa? Ketika mendapati satu kesalahan dari suami, maka dia akan mengatakan, wallahi ma wajadtu minka khairan qattun. Demi Allah wahai suamiku, saya enggak mendapati dari dirimu kebaikan sedikit pun, gitu ya. Padahal kesalahannya baru sekali, 20 kebaikannya hilang. Nah, itulah perempuan. Gitu ya. Itulah perempuan. Ya. Jadi ketahuan ternyata di HP-nya ada chat dengan perempuan lain. Wah, itu udah pokoknya jelek pokoknya di depan istrinya. Kamu enggak ada kebaikannya sama sekali ya. Padahal selama ini menjadikan tidurnya enak, ya kamar yang enak, tidak bocor, ya kan gitu ya, kesana kesini pakai kendaraan tidak panas, ya, yang menghadirkan minuman, yang menghadirkan makanan siapa? Suami, ya kan begitu ya. Nah maka sehingga disinilah dipentingkannya,
ya. Jadi ketika para wanita agar terhindarkan dirinya tidak menjadi calon yang kebanyakan menjadi penghuni neraka, itu adalah berarti apa? Jangan sampai mengkufuri suami, ya, jangan sampai mengkufuri pemberian suami, hanya seperti itu, ya. Kita mendapati juga athar yang terjadi pada Umar Ibn Khattab, ya. Nah, nanti Bapak Ibu rahimakumullah, kita jangan sampai salah ya ketika mengkaji. Kadang kan kita mendapati dalil itu kan mendukung salah satu ya. Kadang dalil itu lebih dominan untuk menghibur atau memberikan kesenangan kepada laki, atau kadang mungkin dari situ mendukung para wanita. Kita untuk tidak lebih melihat kepada merasa didukungnya itu, tapi yang penting di mana apa? Kita saling itu berbuat kebaikan, hanya begitu. Kadang kan ada yang saling memanfaatkan dalil, padahal untuk tidak seperti itu konsepnya. Ya, seperti ketika Umar Ibn Khattab, ada tamu yang mau datang ke tempat Umar karena mengadukan istrinya yang rewel di rumah, gitu kan? Yang cerewet di rumah, istrinya yang ngeluh di rumah, banyak problem gitu kan. Akhirnya dia mau mengajukan kepada Umar. Ternyata apa? Dia juga mendapati Umar sedang diceramahi sama istrinya. Waduh, Umar sekelas khalifah, pimpinan juga begitu. Akhirnya dia nggak jadi kan pulang. Besoknya ketika ketemu, wahai Umar, saya kemarin itu mau ke tempat Anda. Ketika saya belum nyampe ngetuk pintu, kok saya sudah mendengarkan bahwa engkau sedang diomeli sama istri. Akhirnya saya nggak jadi, itu kan, nggak jadi, itu ya. Maka ketika itu apa? Umar mengatakan, memang hal itu pernah terjadi pada diriku. Kenapa? Karena hanya saja kita perlu untuk memperhatikan kebaikan dia. Jadi kenapa ketika dia marah, ketika dia sedang ngomeli saya, kemudian saya diam? Karena saya melihat betapa banyak kebaikan yang telah dia berikan kepada kita. Dia yang menyucikan pakaianku, dia yang telah memasakkan untukku, dia yang telah melahirkan anakku, dia yang telah menyusui anakku, dan seterusnya gitu kan. Jadi sehingga apa? Nah, ini kita perlu untuk memperhatikan daripada persoalan ini, ya. Nah, jadi kita lihat akan kebaikan pasangan kita, ya. Maka dengan itu, ya, insya Allah ego kita tidak akan kemudian terrealisasikan, tidak akan kemudian sehingga kemudian menjadi yang fatal, ya, ketika kita mengingat bahwa pasangan kita itu memiliki kelebihan-kelebihan, ya, yang patut ya untuk kita ingat, ya, yang patut ya untuk banyak menjadi bahan pertimbangan kita, seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya, kiat atau tips ya bagaimana kiat untuk mengendalikan ego. Yang keempat, pahami karakter pasangan. Ini sangat penting. Ya, yaitu apa? Memahami karakter pasangan. Ya. Nah, sehingga ketika kita nanti ngerti karakternya, kita akan bisa lebih banyak untuk memaklumi daripada pasangan kita. Karena memang apa? Karakternya begitu. Ya, karakternya itu memang begitu. Ya. Maka hal yang akan menjadi cocok itu ketika laki suami kemudian berkarakter tinggi gitu ya, berkarakter tinggi, ya, koleris, wah itu cocok itu, ya, cocok, ya. Artinya ya kadang kalau dia tidak dibekali dengan ilmu yang lebih banyak, terutama kaitan untuk lebih banyak sabarnya, gitu ya, wah itu kadang akan asal saja dia. Pokoknya yang penting dia seneng, dia gembira, kepinginan dia kayak mana, dia nyaman, ya sudah pokoknya. Dia nggak melihat kepada istrinya bagaimana, anak-anaknya bagaimana, ya kan begitu ya. Nah, hanya saja memang sebetulnya nanti ini akan apa ya? Jadi kalau laki itu seperti itu, ya itu sebetulnya akan lebih pas ketika memiliki pasangan hidupnya, istrinya berkarakter damai.
Kadang kita akan menjadi PR ketika sebaliknya suami berkarakter damai, istri berkarakter tinggi, koleris. Wah, itu luar biasa. Ya, meskipun apa? Ketika kondisi seperti ini juga banyak jadinya. Meskipun ya nanti istri akan lebih banyak repotnya. Kadang yang pinter cari solusi itu ya istri, yang pinter cari duit itu istri, yang bisa untuk memecahkan berbagai persoalan kadang istri. Ya, jadi apa namanya, suaminya di belakang aja lah, nyumput. maju terus deh gitu ya. Ya, kalau ada apa-apa pun bagi rapot istrinya yang hadir. Ya, ada masalah dengan anaknya di sekolah, istrinya yang maju gitu kan. Nah, suaminya di belakang aja dia sambil ngindik sambil nyumput yang begitu. Nah, yang akan menjadi persoalan kadang ketika suami istri memiliki karakter yang sama. Ya, terutama yang berat itu adalah ketika memiliki karakter sama-sama koleris, sama-sama tipe atas, sama-sama tipe tinggi. Wah, ini nggak ada yang saling mengalah. Wah, ini repot ya. Yang akan menjadi rumah yang sepi ketika sama-sama berkarakter yang sama, damai. Oh, wes lah pokoknya. Bangun kesiangan yo bareng-bareng, nggak makan yo udah, nggak mandi yo bareng-bareng. Gitu kan. Nah, ini Masya Allah ya. Cocok gitu. Cocok ya. Maka artinya sebetulnya syariat itu nanti akan membimbing ya. Syariat akan membimbing ya. Jadi bahkan sampai kajian para ulama, dan nanti banyak perkara ini terkait dengan sifat karakter pasangan itu dikaji oleh Dr. Aisyah Dahlan ya. Dr. Aisyah Dahlan itu begitu luar biasa kajian beliau. Bahkan sampai apa ya? Ketika pasangan suami istri ya, ketika pasangan suami istri, ketika istrinya itu koleris ya, suaminya tipe, istrinya tipe tinggi gitu ya, ya tipe atas, kemudian suaminya itu tipe bawah, artinya damai. Banyak adab-adab yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi ya kalau ngomong ya harus dengan adab yang baik, sopan santun yang baik. Ketika ada keperluan apa, keinginan apa, ya harus izin gitu ya. Bahkan sampai ketika ketika istrinya itu juga bisa cari uang, ketika anaknya minta uang ya, meskipun itu adalah uang istri, tapi dia untuk ngomong, nak ini dari ayahmu, gitu ya. Jadi agar apa? Nanti dia akan menghormati ayahnya, gitu kan? Akan menghormati ayahnya. Ya, jadi diantaranya perkara-perkara seperti ini ya. Ya. Jadi ketika contoh ya, ibu perempuan ketika koleris tipe atas itu mau minta apa, mau beli apa gitu ya. Kalau ngomong ke suaminya pasti diizinkan, gitu kan? Meskipun tak pasti diizinkan, dia tetap harus izin dulu, gitu kan? Mas, saya dari pulang kegiatan ini, pulang kerja bahkan mungkin ya, saya nanti tak mampir untuk beli bakso ya, contoh mungkin seperti itu. Oh iya, nggak apa-apa, monggo gitu ya. Meskipun ketika dia nggak ngomong pun pasti diizinkan, karena tipe damai itu nggak ada kadangnya nggak diizinin, gitu kan. Mas, saya mau minum ke tempat teman ya, monggo gitu kan. Kadang ya pokoknya semua itu monggo gitu kan, semua itu monggo ya. Nah, jadi sampai untuk terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Jadi sehingga tidak timbul, walah suamiku pasti kalau saya minta sesuatu apa pasti monggo, silahkan, tafadhol gitu ya. Yang sehingga kemudian tidak izin kan gitu ya. Nah, ini maka ikhwan fillah rahimakumullah ya, jadi banyak hal ya nanti yang perlu untuk kita perdalam kaitan dengan tipe pasangan hidup ya. Yang karenanya apa? Perlunya kita untuk mengetahui karakter pasangan. Kalau kita sudah ngerti karakter pasangan, yo akhirnya apa? Kita akan bisa untuk banyak memaklumi, gitu ya. Dan termasuk nanti adanya di beberapa kajian Dr. Aisyah Dahlan itu pun beliau pun, saya baru tahu ini baru di pernikahan yang sekian. Sebelumnya yo saya nggak ngerti. Gitu kan, saya nggak ngerti gitu ya. Ya, artinya bahkan begitu juga dengan diri saya, ya, dengan diri saya. Ya, jadi yang saya ya kalau dari penilaian
istri, artinya kan gitu ya. Saya tipe koleris, ya. Saya tipe memimpin, ya. Saya tipe atas, ya. Sedangkan istri itu tipe bawah. Istri saya damai, pendiam, memang cocok, gitu ya. Tapi kadang adanya hal yang saya agak greget, gitu loh. Ya sehingga kemudian kadang apa ya, tidak begitu banyak cita-cita, nggak begitu banyak keinginan, gitu ya. Tidak banyak apa namanya harapan-harapan apa, nggak ada lah. Yang penting bisa makan, yang penting sehat, yang penting hidup, gitu ya. Ya beda dengan saya harus punya step-step, ya langkah-langkah apa gitu ya. Ya makanya ini diantaranya beliau mengatakan kalau saya ini kan tipe kuat, ya tipe kuat gitu ya. Jadi kayaknya nggak pernah capek gitu ya, nggak capek gitu ya. Biasanya ciri-cirinya juga tuh kalau sakit itu nggak pingin lama, ya nggak pingin lama. Ya kalau kayak yang tipe damai itu pengennya kalau sakit ya tidur terus. Ya bagi kita itu ya Allah, apa enaknya ya tidur terus gitu ya. Itu. Mereka itu akan lemes kalau ketemu orang. Kalau kita tipe seperti saya lemes kalau nggak ketemu orang. Ya, saya senangnya itu kalau keluar, lihat alam, ketemu orang, ngobrol. Nah itu ngecas saya. Tapi kalau orang yang tipe damai, ketemu orang, itu udah rasanya, ya gitu ya. Itu kayak wah ini udah pengen cepet pulang, ya cepet masuk kamar, istirahat, ya tidur. Ya pokoknya tidur. Pokoknya paling amannya itu tidur, gitu ya. Ya, nah warahmatullah. Nah sehingga ketika saya memahami akan tipe pasangan gitu ya, nah kita akan ngerti, oh ya memang itu begitu. Begitu juga dia, istri saya tahu tipe saya, ya sudah, karena memang tipenya begitu, itu kan. Nah maka ikhwan fillah warahmatullah. Nah nanti ini penting ya, jadi kita untuk mengetahui daripada pasangan. Kalaupun ya tadi dengan ternyata adanya sedikit keterbalikan, ya ini adab-adab sangat perlu untuk diperhatikan, sehingga seolah-olah laki itu tetap fitrahnya nggak mau digurui, nggak mau diatur gitu kan tinggal bahasa kita saja sih. Bagi istri yang koleris mungkin nyuruh suami ya tinggal bahasanya saja gitu kan, tinggal bahasanya saja, meskipun itu agak berat. Koleris itu untuk pakai bahasa yang agak enak gitu ya. Makanya kadang mama itu kalau ngomong nyuruh orang hati-hati, jangan das kayak gitu ya. Ya mungkin pakai bahasa sindiran apa gitu ya. Makanya kalau kayak kita itu nggak bisa pakai bahasa sindiran gitu ya. Aduh, ya kok bau bakso ya gitu ya. Gitu ya. Pinginnya sebetulnya dibelikan bakso. Kalau kayak saya nggak memahami itu, los aja gitu ya. Ternyata sampai rumah kapan bisa makan bakso? Loh kamu ini minta bakso toh? Ngomong. Ya, jadi kalau dengan tipe koleris itu harus tegas, Mas lapar pingin bakso, nah jelas itu mampir beli bakso, artinya begitu. Tapi kalau kalimat-kalimat sindiran itu enggak ini gitu kan. Ya diantaranya tipenya untuk begitu gitu ya. Dan tipe damai itu kadang kaget dia kalau dengan bahasa koleris yang dis gitu kan. Dek itu gini, wah dia langsung mengkeret gitu kan. Dek nah itu langsung mengkeret dia. Ya, nah maka di sini perlu nanti untuk memahami, oh kalau tipe damai itu bahasanya harus lembut, bahasanya harus ya mungkin bahkan nggak mesti harus pakai bahasa jelas, pakai sindiran saja dia sudah ngerti, ya kan gitu kan, pakai sindiran saja sudah ngerti. Wah ini kok lantainya kasar, gitu ya, ngerti dia, disuruh nyapu, gitu kan, suruh nyapu. Tapi kadang bagi seperti tipe saya itu agak berat ngomong gitu, dek kotor sapu, gitu. Ya maka ini perlu belajar ya, sehingga kemudian ini bisa untuk dipahami. Maka pahami karakter pasangan, sehingga dengan ketika kita memahami karakter pasangan ya nanti disitulah kita akan ngerti, akan tahu ya bagaimana kita untuk apa istilahnya ya untuk menghadapinya gitu ya, menghadapinya ya. Yang terakhir, bangun komunikasi yang baik ya, bangun komunikasi yang baik. Ya, jadi untuk mengendalikan ego, yang terakhir yang kelima, bangun komunikasi yang baik. Jadi kadang itu menjadikan ego muncul, bahkan kemudian berkepanjangan. Itu sebabnya karena apa? Karena komunikasi yang kurang. Ya, malas ngomong, malas menyapa, malas negur. Ya akhirnya kemudian apa? Ya muncullah
apa namanya, membanggakan diri, menyombongkan diri, merasa lebih hebat dan sebagainya, yang padahal nanti itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Ya, dan itu insya Allah sudah pernah kita kaji. Nanti bisa merujuk di Markas Dakwah Media ya terkait tentang komunikasi dalam keluarga. Itu sangat penting ya. Sehingga kan pernah kita ini kan ya kisahkan itu ya, yang sehingga kita dapat gambaran bahwa komunikasi itu penting, gitu kan? Kisah apa? Ban dan anting gitu ya. Ya, ban dan anting ya. Jadi ketika ada istri antingnya hilang satu kan, ya, kemudian cuman pakai anting sebelah atau bahkan akhirnya dicopot. Ya, ternyata apa? Suami punya sepeda, ternyata bannya kemudian rusak, belum punya uang, ya kan, untuk kemudian beli ban sepeda. Ya, akhirnya ternyata apa? Karena kurangnya komunikasi, ya, masing-masing ke pasar, ya kan? Dimana apa? Suaminya kasihan melihat istrinya antingnya cuma satu, maka sepedanya dijual untuk membelikan anting. Ya, belilah anting satu untuk melengkapi punya istrinya. Istrinya melihat suaminya sepedanya apa namanya bannya rusak, nggak bisa beli ban, maka anting satunya dijual ya untuk beli ban. Ketika mereka pulang sudah membawa kegembiraan, kegirangan. Wahai suamiku, kamu sudah tak beliin ban, ban baru. Suaminya juga bilang, loh, lah aku sepedaku tak jual untuk beli anting, biar kamu bisa pakai anting dua. Karena kurangnya komunikasi, akhirnya mas, ya cuman suaminya cuman dapat ban satu, apa pedahnya sudah dijual, ya ternyata istrinya juga antingnya cuma dapat satu dari suaminya tadi karena ya antingnya tadi dijual. Kurangnya komunikasi, pokoknya memang di keluarga itu komunikasi lah. Meskipun berat, meskipun apa ya, obrolkan, sampaikan. Apapun nanti kemudian yang akan terjadi, ya tidak masalah. Yang penting sudah diobrolkan. Yang akan menjadi masalah itu tadi, kalau diem-diem saja, ya akhirnya tadi kan, itu ya. Ternyata bannya nggak bisa kepake, ya, paling untuk kayak anak kecil itu ya, sekarang cuma punya ban satu. Ya kalau dulu kita kan ada ban motor itu ya untuk balapan, ya perempuan juga akhirnya cuma punya anting satu, ya, kalau mau dipakai di telinga ya akhirnya pakai di hidung gitu ya. Ini karena kurangnya komunikasi ya, maka hal yang sangat penting. Maka termasuk yang dapat menjadikan ego itu muncul karena apa? Kadang kurangnya komunikasi antara suami dan istri, dan sehingganya termasuk hal yang dapat yang meredam, yang mengendalikan daripada egoisme itu adalah jika terbangun suami istri komunikasi yang baik. Ini mungkin bisa kita kaji di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan. Wallahu taala alam. Kalau mungkin ada yang bertanyakan, ya sebetulnya tentang masalah keluarga ini sebetulnya banyak. Ya, jadi ketika tanya jangan kita mengira orang itu sedang kena kasus itu, gitu, jangan. Karena mungkin orang malu ya mau tanya itu nanti dituduhnya keluarganya memang masih begitu gitu ya. Enggak, insya Allah gitu ya. Monggo kalau mungkin ada yang tanyakan, ibu-ibu, mungkin bu, atau ditulis ya. Ada ya, yes. Hah? Ya, atau nanti bisa dipersiapkan bu di pertemuan berikutnya nanti insya Allah untuk di majelis saya khusus tentang masalah keluarga, masalah rumah tangga. Artinya bukannya keluarga saya yang paling baik, yang sudah benar, tapi kita sama-sama untuk belajar, sama-sama kita coba untuk mengkaji ayat-ayat hadis-hadis Nabi terkait tentang masalah keluarga, dan mudah-mudahan ya dengan itu kita akan mendapatkan keluarga yang berkah. Karena ibadah yang terlama, ibadah yang terus-menerus kita akan bertemu, berinteraksi, itu adalah ibadah keluarga. Ya, kita akan terus berinteraksi dengan pasangan hidup kita, bertemu. Maka kalau kita tidak baik, maka ditakutkan akan menjadi problem, akan menjadi masalah. Ya, ini yang dapat kami sampaikan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada diri kita untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam beramal. Gimana? Moga-moga. Kadangnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengenai pandangan tahu bahwa 60 tahun setelah penciptaan ini Allah telah menakdirkan termasuk pasangan kita. Tentunya Allah telah mentakdirkan sesuatu yang terbaik untuk hamba-Nya.
Walaupun ada kadang-kadang keluarga yang tak pengertian. Tapi kenyataan di lapangan kadang ada keluarga yang tidak harmonis sampai berpisah. Untuk melihat berkenan takdir, Allah memberikan yang terbaik untuk namanya. Apakah perpisahan itu bagian dari takdir yang terbaik untuk namanya ini karena tidak menemukan kecocokan yang pas untuk mensinkronkan? Iya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Iya. Jadi ketika dalam keluarga ya, pasangan hidup itu adalah takdir Allah. Dan ini sudah kita kaji di majelis-majelis sebelumnya ya. Yang termasuk bahwa kita untuk meyakini itu karena tidaklah daun yang jatuh saja kan, biji yang jatuh di daratan maupun di lautan, di kegelapan bumi manapun, kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Illa fi kitabim mubin. Tidak ada lain kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, apalagi tentang pasangan hidup kita, apalagi tentang perjalanan daripada hidup kita. Semua itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana apa? Tugas hamba itu adalah untuk berikhtiar, untuk mengusahakan ya. Sehingganya bahkan para ulama mengatakan kan apa ya? Orang yang memiliki cita-cita yang tinggi itu memiliki 2 PR yang untuk dipahami. PR pertama, ketika dia memiliki cita-cita yang tinggi, jangan lupa untuk mensyukuri kondisi yang sekarang. Karena kan kadang ada yang kok kayaknya kayak belum merasa kurang terus, merasa belum bahagia. Karena apa? Dia pinginnya yang tujuan yang tinggi tadi itu, cita-citanya yang tinggi. Nah, maka ini yang perlu untuk diperhatikan. Itu pertama itu. Kemudian yang kedua, ya, ketika dia memiliki tujuan yang tinggi, jangan lupa proses. Karena hasil itu ranahnya Allah. Kan gitu ya. Hasil itu ranahnya Allah. Hasil itu bukan ranah kita. Ranah kita kan proses ya. Maka di mana Pak? Jangan lupa kita untuk menikmati proses. Kita untuk menikmati proses. Ya. Nah, sehingganya apa? Bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, ya, di kehidupan seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian itu terjadi, maka apa? Yakinlah bahwa itu adalah terbaik dari Allah. Kan kita mendapati hadisnya dalam Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, al khairu khiratullah. Kebaikan itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Bahkan sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalaulah aku memiliki doa dan kemudian aku doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah tidak mengijabah, tapi Allah memberi yang lain, aku lebih bahagia. Aku lebih gembira. Kenapa? Pilihan Allah itu pasti lebih baik. Ini seperti itu. Ya karena apa? Kaum muslimin wa rahmakumullah, itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Karena apa? Kita kan memikirkannya juga itu masih berandai-andai ya. Andaikan mereka masih tetap berdua, andaikan mereka itu tidak pisah, itu kan? Itu kan juga masih andaikan. Yang karena apa? Di antaranya dalam syariat itu terjadinya perpisahan dalam keluarga suami istri itu pun karena apa? Di antaranya sebagai raf'ud doror, mengangkat bahaya. Ya, maka apa? Syariat memfasilitasi ini. Ya, sehingga para ulama mengatakan, ya, jadi apa? Sampai pun pada ranah perpisahan, pada ranah perceraian itu jangan dipermasalahkan. Gitu ya. Kenapa? Karena itu dalam syariat itu pun merupakan ibadah juga kepada Allah. Tapi kan kadang yang lebih terjadi apa? Orang itu sudah menjas buruk ketika keluarga terjadi perpisahan. Padahal apa? Bisa jadi nanti ketika mereka berpisah, karena ketika mereka bersama sulit untuk bisa akur, sulit untuk bisa harmonis. Ketika mereka berpisah, ternyata apa? Yang laki dapat pasangan yang lain yang kemudian nanti mereka bisa harmonis, yang perempuan juga bisa harmonis. Ketika mungkin yang laki dia mungkin bisa nambah kan, ketika mungkin istri pertama kurang harmonis, udahlah nyari lagi, gitu kan. Tapi ketika perempuan kan nggak bisa, ya. Tapi ketika kemudian ternyata dia
dicerai oleh suaminya, maka di mana apa? Dia kemudian menikah lagi, dan di situ ternyata apa? Dia bisa harmonis dapat laki-laki lain. Dia bisa memiliki anak mungkin dengan laki-laki tersebut dan seterusnya. Nah, sehingganya tentunya apakah kemudian itu adanya satu kebaikan dan itu sudah menjadi ketetapan Allah dan sudah menjadi takdir Allah? Tentunya iya. Segala sesuatu yang terjadi tidak ada lain kecuali qad qadarullah. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang menjadi ketetapan Allah pasti itu adalah baik. Nggak boleh ada pikiran kita kemudian macam-macam, nggak boleh ada pikiran kita yang lain-lain, kecuali adalah ini adalah jalan Allah yang Allah berikan ya satu solusi keterbaikan yang sehingganya tadi ya dibalik itu semua pasti ada hikmahnya gitu ya. Seperti contoh ada seorang kan ya, dia mau melamar gadis gitu kan ya, ternyata dia baru mau melamar itu ternyata apa ya, sudah digonggong anjing, bahkan dikejar anjing, digigit anjing gitu kan. Akhirnya kemudian apa, masuk rumah sakit. Ya Allah, apa pelajarannya ini ya, mau nembung anak orang ya, belum sampai rumahnya digonggong anjing, kemudian digigit, masuk rumah sakit gitu ya. Ternyata apa ya, jodohnya itu dokter rumah sakit itu gitu kan ya. Setelah itu kemudian diperiksa gitu kan ya, Mas sudah nikah belum? Belum. Nikah aja sama saya yuk. Dokter di sini sampean? Ya, oh boleh gitu ya. Akhirnya baru dia tahu, oh ya hikmah digigit anjing cari jodoh. Jodohnya memang di rumah sakit ya, mendapatkan seorang dokter. Nah itu. Jadi artinya, masya Allah ya, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak tahu ya. Tapi di mana apa? Bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah cukup untuk mengikhtiarkan, dan hasil itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun untuk mendapatkan calon tidak mesti harus digigit anjing dulu ya. Ya, dengan cara yang lebih baik insya Allah lebih bagus ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji di majelis yang mulia ini. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.